Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas bab 4 kelas 8, yaitu tentang persamaan garis lurus. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang bentuk persamaannya dulu. Bentuk persamaan umum, gambar grafiknya atau gambar garis lurusnya, dan gradien garis. Bentuk persamaan garis lurus. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus ini ada dua tipe ya. Nah, yang tipe yang pertama itu Y sama dengan MX plus C, dan tipe yang kedua adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, dalam persamaan ini, ya, seperti yang sudah kalian pelajari juga di kelas 7, jadi di sini variabelnya adalah X dan Y. Ya, variabelnya adalah X dan Y. Sedangkan di sini ada M, ada C, ada A, ada B. Nah, ini adalah koefisien dan konstantanya. Nah, persamaan garis tersebut bisa dibolak-balik ya. Jadi dari persamaan garis yang pertama Y sama dengan MX plus C, ini bisa kita jadikan ke persamaan yang kedua. Jadi bentuk AX plus BY sama dengan C. Bisa juga dari persamaan kedua ini kita bentuk ke persamaan yang pertama. Caranya gimana? Caranya seperti yang di kelas 7 kemarin ya, bentuk aljabar. Jadi tinggal dibolak-balik saja posisinya. Nah, contohnya Y sama dengan min 2X plus 4 dan 4x plus 2Y sama dengan 8. Y sama dengan min 2x plus 4. Nah, ini sama seperti persamaan yang pertama. Ya. Lalu untuk 4x plus 2Y sama dengan 8, ini sama seperti persamaan yang kedua. Nah, yang kedua kita belajar menggambar grafik persamaan garis dengan menggunakan tabel. Ya, caranya bagaimana? Cara yang pertama, menentukan minimal 2 titik. Ingat minimal 2 titik, berarti kalau lebih boleh tidak? Boleh, malah lebih bagus. Gitu ya. Yang kedua, menggambar 2 titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Masih ingat ya di bab sebelumnya? Jadi titik tersebut kalian gambar di koordinat kartesius. Nah, yang ketiga, hubungkan kedua titik dengan garis lurus. Jadi, dua titik itu tadi sudah kita gambar di bidang kartesius, terus kita tarik garis lurus. Oke, langsung ke contohnya. Nah, ini ya, contoh yang pertama, gambarlah garis dengan persamaan 4x min 3y sama dengan 12. Ingat, langkah pertama tadi adalah menentukan dua titik, minimal 2 titik. Nah, di sini tabelnya dilihat. Ya, X, Y. Jadi di sini biar gampang kita tentukan titiknya adalah X-nya 0 dan Y-nya 0. Nah, kita hitung satu-satu. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya nanti ketemunya berapa? Ya, jadi masukin X-nya 0 ke persamaan. Nah, hitungannya ada di sini ya. X-nya 0 berarti kalau kita masukkan ke persamaan 4 kali 0 dikurang 3Y sama dengan 12. Tinggal dikalikan biasa. 4 kali 0, 0. Dikurang 3Y sama dengan 12. Berarti kita ketemu Y-nya sama dengan 12 dibagi min 3 atau sama dengan min 4. Nah, jadi ketemu kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Nah, selanjutnya kalau sekarang dibalik Y-nya yang 0. Nah, tinggal dimasukkan juga ya. Y-nya dimasukkan ke persamaan sini. Nanti ketemu X-nya. Y-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan 4X min 3 kali 0 sama dengan 12. Jadi 4X dikurang 3 kali 0, 0 sama dengan 12. Jadi ketemu X-nya sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, berarti kalau Y-nya di sini kita misalkan 0, berarti X-nya ketemu 3. Sudah deh ketemu koordinatnya. Ya, titik koordinatnya X, Y itu sama dengan 0, min 4 dan 3,0. Ya, kalau sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita gambar di koordinat kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Tinggal digambar titiknya. Titiknya tadi 0, min 4, berarti X-nya 0, Y-nya min 4. Nah, di sini titiknya. Terus yang kedua, X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Nah, X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini. Terus langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, tinggal dihubungkan kedua titiknya ya. Jadi dari sini ke sini tinggal kita hubungkan. Oh, berarti persamaan garisnya itu ini nih.
Ya, tinggal ditarik garis lurus yang melalui dua titik ini. Seperti itu ya. Oke, biar lebih paham, kita pelajari lagi satu contoh lagi ya. Contoh yang kedua. Nah, sekarang persamaannya mungkin agak susah menurut kalian ya, karena kok bentuknya pecahan campuran ya, tapi sama saja caranya. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan min 1/2 X plus 2. Ya, caranya bagaimana? Sama. Jadi, tentukan minimal 2 titik. Di sini Ustazah menentukan X-nya 0 dulu. Ya, jadi masukin X-nya 0, berarti ketemu Y-nya 2. Sini ya. Nah, selanjutnya boleh pakai cara yang tadi, Y-nya 0, terus X-nya berapa. Cuman kalau persamaannya ini, kalau kita tentukan Y-nya dulu 0, nah nanti kan kesusahan ini, bentuknya akan tahan. Ya, coba aja nanti ya, kalian coba Y-nya masukkan 0, nah nanti X-nya akan kesusahan mencari. Bisa ya, sebenarnya masih bisa. Bisa aja kalau kalian mau pakai Y-nya 0, cuman nanti kesusahan menghitungnya. Gitu. Lebih baik cari titik yang lain. Ya, jangan mempersulit diri sendiri pokoknya ya. Nah, jadi di sini tentukan aja dari X-nya. Ya, gimana X-nya biar dia tidak pecahan. Nah, karena di sini dia penyebutnya 2, maka kita kalikan saja dengan 2. Jadi di sini X-nya kita ambil 2. Ya, X-nya kita masukkan 2, berarti ketemu Y-nya min 1. Sudah ketemu koordinatnya 0,2 dan 2,-1. Tinggal digambar di diagram kartesius, koordinat kartesiusnya. Ya, 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Nah, di sini titiknya. Yang kedua, X-nya 2, Y-nya min 1. X-nya 2 di sini, Y-nya min 1. Nah, titiknya di sini. Kalau sudah, tinggal dihubungkan garisnya. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya kita ke gradien garis. Nah, mungkin ini salah satu yang kalian belum pernah dengar ya, gradien garis. Nah, apa sih sebenarnya gradien itu? Jadi gradien itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti yang tadi sudah kalian gambar ya. Nah, seperti ini. Ini kan garis miring ya. Nah, ini kan ada tingkat kemiringannya. Walaupun sama-sama garis miring, kalau dia tidak sejajar, maka pasti gradiennya itu tidak sama atau nilai kemiringannya tidak sama. Jadi dia ini miringnya berapa sih gitu ya? Tingkat kemiringannya berapa? Ataukah 2, ataukah setengah ya? Nah, itu yang kita cari. Gitu. Tingkat kemiringan suatu garis tersebut. Nah, ingat ya, dilambangkannya dengan huruf M. Jadi nanti kalau kalian ketemu huruf M kecil, nah itu adalah gradien. Ya, cara menentukan gradien itu ada beberapa macam ya, tergantung nanti soalnya. Jadi kalian harus tahu dulu nih soalnya seperti apa, terus kalian harus menggunakan rumus yang mana ya. Nah, yang pertama dulu, case yang pertama. Kalau dia itu diketahui 2 titik atau diketahui grafiknya, ya. Jadi cara menentukan gradiennya bagaimana? Kita lihat dulu. Kita punya grafik seperti ini, ya, atau kita punya gambar garisnya seperti ini. Nah, sudah diketahui dua titiknya, titik A dan titik B. Langkah selanjutnya apa? Kalian tulis dulu koordinatnya biar memudahkan. Jadi koordinat titik A itu apa? Atau berapa? Ya, ditulis dulu. Koordinat titik A adalah 1,3. Ya, dilihat X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 3. Koordinat titik B berapa? Dilihat X-nya. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti 4,5. Nah, lanjut ke rumus dari gradien garisnya. Berarti bagaimana? Rumusnya adalah delta Y per delta X. Delta itu apa sih? Delta itu adalah selisihnya, ya. Ya, delta Y per delta X ya, berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang dua mana, yang satu mana, sebenarnya terserah ya, boleh aja kamu anggapnya adalah yang satu adalah yang A, yang dua adalah yang B, ataupun sebaliknya, yang penting tidak
ditukar posisinya ya. Misal kalian nganggapnya Y2-nya adalah 5. Nah, berarti X2-nya harus 4 ya. Jangan sampai kalian tulis X2-nya yang 1 gitu. Ya. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan saja angkanya. Y2-nya berarti berapa di sini? Saya anggapnya A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Berarti Y2, Y posisinya yang belakang ya. Berarti 5 dikurang Y1-nya 3. Ya, 5 dikurang 3. Per X2 dikurang X1. X2-nya berapa? 4. 4 dikurang 1. Ya, X1-nya 1. Nah, sudah tinggal dikurangkan saja. 5 kurang 3, 2. 4 kurang 1, 3. 2 per 3. Nah, ini kan sudah angkanya memang sudah sederhana ya. Kalau misalnya angkanya belum sederhana, atau misalnya di sini 4 per 6. Nah, kan bisa disederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, kalian sederhanakan dahulu. Itu ya. Nah, contoh yang kedua sama saja. Jadi dilihat di sini sudah ada gambar titiknya ya di koordinat kartesius, maka kalian tinggal tentukan koordinat titik A dan B-nya. Titik A-nya berapa? Dilihat X-nya 2, Y-nya 5, berarti 2,5. Titik B-nya berapa? Dilihat X-nya 5, Y-nya 3, berarti 5,3. Rumusnya sama, delta Y per delta X, berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Y2-nya 3. Dikurang Y1-nya 5. Ya. X2-nya berapa? X2-nya 5. Terus X1-nya 2. Ya, berarti 3 kurang 5 berapa? Min 2 per 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi kita punya gradiennya adalah min 2 per 3. Ya, menentukan gradien garis kalau diketahui persamaannya. Ya, kalau tadi diketahui 2 titik, sekarang kalau diketahui persamaannya. Ya, masih ingat tadi ya bentuk persamaan dari persamaan garis lurus ya. Jadi persamaan yang pertama itu kalau kita punya Y sama dengan mx plus C. Ya, mx plus C, maka gradiennya adalah M. Nah, lihat di sini. M itu adalah koefisien dari X-nya. Ya, contoh saja. Nah, contohnya kita punya gradien garis pada persamaan Y sama dengan 5X plus 2. Ingat bentuknya sama ya. Y sama dengan MX plus C. Ya, berarti sudah jelas gradiennya adalah koefisien dari X. Berarti gradiennya adalah 5. Nah, sekarang contoh yang kedua. Sama. Persamaannya Y sama dengan 1 per 2. X min 3. Ingat gradiennya kalau bentuknya sudah seperti ini, Y-nya koefisiennya 1 seperti ini, Y sama dengan bla 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 ya. Nah, itu sudah gradiennya adalah koefisien dari X-nya. Berarti gradiennya adalah 1 per 2. Boleh seperti ini saja, boleh juga kalian jadikan ke pecahan biasa. Jadi 3 per 2. Gitu ya. Nah, untuk persamaan yang kedua, yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, kalau seperti ini gradiennya bagaimana? Gradiennya itu adalah M sama dengan min A per B. Ya, A-nya itu apa? B-nya apa? A itu adalah koefisien X, dan B-nya adalah koefisien Y. Ingat, di rumusnya sudah ada minusnya. Ya, ini jangan sampai kalian hilangkan, jangan juga dilebih-lebihkan. Ya, jadi min A per B. Oke, kita langsung ke contohnya. Tentukan gradien garis dari persamaan 8x plus 4y sama dengan 16. Ya, 8x plus 4y sama dengan 16. Nah, berarti A-nya yang mana? A-nya 8. Ingat koefisien dari X. B-nya berapa? B-nya 4. Koefisien dari Y. Nah, rumus M-nya adalah min A per B. Berarti min 8 per 4. Hasilnya berapa? Bisa dikecilkan tidak? Bisa ya. Jadi 8 bagi 4, 2. Karena di sini min, berarti min 2. Nah, contoh yang kedua. Tentukan gradien garis dari persamaan 4x min 4y min 12 sama dengan 0. Sama ya. Jadi min A per B. Ya, berarti min A-nya 4 per B-nya min 4. Ya.
B-nya min 4, karena di sini tandanya minus dia, ya. Jadi kita punya min 4 per min 4. Hasilnya berapa? Min jadinya plus, ya. Hasilnya positif 1. Nah, contoh yang ketiga. Tentukan gradien garis dari persamaan min X plus 9Y sama dengan min 9. Nah, caranya bagaimana? Sama ya. M-nya berarti sama dengan min A per B. Sama dengan min A-nya berapa? Ingat kalau tidak ada angkanya di sini berarti dia koefisiennya adalah 1. Karena di sini ada minusnya berarti koefisiennya adalah minus 1. Ya. Jadi A-nya adalah min 1. Nah, min 1 ini punyanya A ya. Sedangkan di rumus sudah ada minusnya juga. Jadi jangan dihilangkan. Nah, ini yang sering kali salah ya. Jadi min 1 per B-nya 9. Jadi min ketemu min, hasilnya plus. Jadinya plus 1 per 9. Itu ya. Nah, sifat-sifat gradien garis. Nah, sifat yang pertama, kalau grafiknya atau garisnya itu dia condong ke kanan, ya. Jadi dia itu garisnya naik dan dia hadapnya ke kanan seperti ini, ya. Condong ke kanan seperti ini, maka gradiennya bernilai positif atau M-nya itu lebih dari 0. Nah, sebaliknya kalau dia condongnya ke kiri, ya, seperti ini, maka gradiennya itu bernilai negatif atau M-nya kurang dari 0. Nah, kalau sekarang dia itu tidak miring, ya. Nah, tapi dia seperti ini nih, garis lurus saja, tapi dia sejajar dengan sumbu X, ya. Jadi horizontal. Maka gradiennya itu adalah 0. Ya, jadi M-nya sama dengan 0. Nah, terus kalau dia sejajar dengan sumbu Y bagaimana? Ya, kalau dia sejajar dengan sumbu Y berarti kan vertikal ya. Jadi dia tidak memiliki gradien. Ingat, gradien 0 dengan tidak memiliki gradien itu berbeda. Gradien 0 itu sebenarnya dia mempunyai gradien tapi bernilai 0. Ya, karena dia hanya garis lurus saja, tidak ada kemiringannya, ya. Tapi kalau tidak memiliki gradien ya sudah, dia memang tidak terdefinisi. Ya. Oke, kalau sudah selesai materinya, maka untuk latihan soalnya, latihan soal 1 bab 4 ya, di sini saya beri namanya, ada 3 soal, silahkan nanti kalian kerjakan sesuai petunjuknya. Jadi kerjakan di buku latihan seperti biasa, lengkap dengan caranya, lalu foto dan upload ke channel tugas, folder masing-masing nama ya. Terus file name-nya kalian tulis tugas 1 bab 4. File name itu file kalian, gambar kalian. Gambar yang kalian upload itu kalian ganti dulu namanya menjadi tugas 1 bab 4 ya. Dikirimkan ke folder masing-masing seperti biasa. Tapi ada kelanjutannya ya, setelah itu kalian salin jawaban kalian di assignment yang sudah Ustazah upload ya. Nanti jawabannya saja kalian salin di assignment ya. Ingat, kalian nanti submit di assignmentnya setelah kalian upload ke folder. Itu ya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga Allah mudahkan dalam memahami materi hari ini dan mengerjakan soal latihannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.